beliau merupakan salah satu manajer yang ada di BCS Logistik, kurang lebihnya begitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya, coba saya share ya Bapak Ibu, yang berkaitan dengan biodata Pak Arnaja. Sebelumnya Pak Arnaja yang kami hormati, Bapak Ibu, audiens kita ini merupakan guru-guru dari SMK seluruh Nusantara Pak Arnaja, ya. Baik, Pak Arif, ya. Ya, terutama dari jurusan akuntansi. Ya, ya, ya. Mereka mengikuti diklat Apre-Skilling ini berkaitan dengan wawasan dunia kerja yang sebenarnya seperti apa. Dan diklat Apre-Skilling ini sebetulnya sudah kita laksanakan sejak tahun kemarin. Jadi ini tahun kedua Pak Arnaja. Nah, situasinya memang masih ya, masih ada pandemi, tapi kita tetap terus jalan. Diklat Apre-Skilling ini memang mengambil banyak sekali topik-topik. Kalau kemarin itu berkaitan dengan topik komputer akuntansi, nah, sekarang kita coba menarik topik yang lain. Nah, ini kaitannya dengan proses bisnis dan akuntansi di industri Pak Arnaja. Mudah-mudahan Pak Arnaja tidak bosan-bosan memberikan informasi. Barangkali kalau sehabis Vicon ini ada yang bertanya langsung kepada Bapak, ya mohon Bapak bisa berkenan memberikan informasi. Ya, silakan. Bapak Ibu, ini merupakan biodata dari Pak Arnaja. Ternyata beliau merupakan lulusan dari SMK jurusan akuntansi, ya, satu Kota Serang. Ya. Kemudian beliau melanjutkan di Universitas Sultan Agung Tirtayasa tahun 2003 sampai 2007. Kemudian setelah selesai pengalaman kerja beliau, itu ada beberapa, ternyata kalau kita lihat posisi beliau semakin lama semakin menanjak Bapak dan Ibu, ya. Di samping beliau adalah dosen, beliau juga bekerja di perusahaan. Bapak dan Ibu bisa lihat dari tahun 2007 sampai dengan 2017, ya. Dari manajemen trainer sampai dengan sekarang posisi beliau kalau tidak salah finance manager, ya, Pak Arnaja. Itu Bapak dan Ibu, ini tidak salah. Ya, betul Pak Arif. Ya, tidak salah, kita hadirkan narasumber merupakan produk SMK. Jadi merupakan contoh yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Pak Arnaja selalu nanti kita minta sebagai narasumber, barangkali nanti di waktu-waktu yang lain Pak Arnaja juga berkenan memenuhi undangan kami. Baik Pak Arnaja, tidak banyak yang kami sampaikan. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Pak Arnaja untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan proses bisnis dan akuntansi di industri, ya, terutama yang berkaitan dengan dunia kerja Pak Arnaja. Untuk itu waktu dan tempat kepada Pak Arnaja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Arif, Pak Rizky, Pak Nanang, dan Bapak Ibu jajaran dari BPMPP Uspar. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta upskilling dan reskilling tahun 2021. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat hidayah dan inayahnya kita semua pada hari ini kita dapat berjumpa meskipun hanya di ruang virtual.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapat petunjuk, bimbingan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua mohon maaf. Tadi perangkat saya ada yang rusak, sehingga harus ganti perangkat. Mohon maaf ya gangguannya. Suara saya sudah jelas terdengar, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Ya. Alhamdulillah. Kalau dengar Bapak Ibu semangat ini, saya jadi pengen pantun. Pantun dulu ya. Oke, Pak. Ya. Cakep. Oke, Pak. Belum Bu. Buah semangka, buah apa lagi Bu? Buah semangka, buah alpukat. Iya. Bapak Ibu SMK semangat. Iya. Cakep. Ya. Mantap. Saya pernah ikut Pak Dirjen ya, Pak Sarinto ya. Iya, itu biasanya bilang kalau mulai sama akhiri acara itu suka pantun ya. Jadi bawa-bawa gitu. Baik Bapak Ibu, tadi agak telat dikit, jadi langsung kita mulai ya. Tapi sebelum mulai, mungkin baiknya kita lihat video dulu sebentar. Mohon izin ya Bapak Arif ya, sebentar Pak ya. Pak Naar Naja. Ya. Pak Naja, di tempat Bapak ada teman kerjanya atau Bapak sendirian di ruangan? Sendirian Pak, sendirian. Ini suaranya agak kurang ini, mungkin mohon izin Bapak bisa lepas masker saja biar agak jelas. Iya, mohon maaf Pak. Kalau di kantor nggak boleh Pak. Oke. Iya, nggak apa ya. Nanti coba saya atur suaranya. Mohon maaf. Udah jelas ya suaranya ya? Ya, lumayan Pak. Iya, nanti mungkin saya deketin mic-nya deh. Sebentar. Sudah terlihat Pak Ibu? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak, udah kelihatan. Kelihatan. Cek sebentar. Sudah kelihatan, Pak. Oke, ini Berkembang pesat ada suaranya? arus keluar masuk barang di dalam. Ada, Pak, ada. Oke, baik. Kita lihat video sebentar ya, nonton video sebentar Bu ya. Nanti biar agak nyambung dengan ini, dengan apa yang saya sampaikan nanti. Oke, sebentar Pak ya. Berkembang pesatnya arus keluar masuk barang di dalam tatanan global dan skala nasional membuat layanan pendukung seperti logistik menjadi kebutuhan utama sampai saat ini. Karena dibutuhkannya barang dan jasa untuk diantarkan ke para pelaku di dunia usaha. Maka terbentuklah CV Bukit Cerlang Sarana pada tahun 1986 yang sekarang menjadi PT Buana Sentra Swakarsa atau yang biasa dikenal dengan nama BCS Logistics. BCS Logistics adalah perusahaan swasta nasional yang menyediakan jasa logistik secara menyeluruh. Mengelola lebih dari 500 unit transportasi, berkantor pusat di Cilegon, dan memiliki 26 titik area kerja yang tersebar di berbagai kota di Jawa dan Bali. Perkuat dengan sumber daya manusia unggul yang berjumlah lebih dari 1.500 orang. BCS Logistik hadir dengan mengusung visi menjadi perusahaan logistik berdaya saing tinggi, penambungan, dan mendunia, didukung oleh komunitas yang unggul, dan didukung oleh misi yang jelas, yaitu untuk memberikan solusi total di bidang jasa logistik dengan mengutamakan pelayanan terbaik yang cepat, tepat, dan berkualitas sehingga mewujudkan kepuasan pelanggan. Itu semua membentuk kegiatan usaha BCS Logistik yang berfokus pada layanan transport, warehousing, packaging, dan freight forwarding. BCS Logistik mengelola lebih dari 500 unit transportasi darat yang dikemudikan oleh pengemudi.
Dan diterapkan juga sebuah journey risk management system yang berfungsi memantau perjalanan setiap unit transportasi. Itu semua diterapkan untuk menjamin pengiriman barang pelanggan dengan cepat, akurat, dan tepat waktu. Dalam mendukung ketersediaan barang, maka BCS Logistics juga memiliki layanan pergudangan. Dengan spesifikasi gudang yang Sinyalnya Pak, susah ya Pak? Putus-putus Pak. dengan kualitas area gudang yang terintegrasi. Kayaknya jaringannya lelet ini, nggak ada suaranya. BCS Hilang suaranya. BCS Logistik juga melayani kegiatan ekspor dan impor, kegiatan distribusi antar pulau, serta pengurusan bea cukai sebagai bagian dari layanan logistik yang terpadu. Prinsipnya BCS akan selalu memberikan pelayanan secara menyeluruh, apakah itu di transportasi, gudang, sehingga para produsen itu dapat fokus untuk meningkatkan produksi dan kualitas. Industri logistik akan semakin penting peranannya di masa mendatang dan tidak dapat tergantikan. Logistik bukan lagi sekedar pelengkap dalam suatu mata rantai industri, namun menjadi salah satu elemen kunci dalam perekonomian global. BCS Logistics berkembang menjadi perusahaan logistik nasional yang berorientasi pada one-stop logistic service. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer, BCS Logistics melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia beserta infrastrukturnya. Di short term plan, kami berpijak kepada strategic location kami yang berada di Jawa dan Bali. Salah satunya berada di head office kami yang berada di Cilegon, yaitu pengembangan menjadi logistic center. Logistic center meliputi pengembangan warehouse kompleks, berikut infrastrukturnya, juga adalah pengembangan stasiun kereta api beserta container yard yang berada di Cilegon. Melihat kebutuhan yang berantai ini, maka kami tidak hanya memberikan jasa pelayanan satu saja, tetapi kita memberikan jasa secara menyeluruh, sehingga setiap kebutuhan pemberi jasa kami, ya pengguna jasa kami, itu bisa terpenuhi semuanya kebutuhannya, yaitu kita dengan memberikan pelayanan one-stop service. BCS Logistik, your reliable partner in logistic solution. Kan keluar ya berarti bisa langsung dapat uang kan gitu. Enak ya kok kalau gitu. Iya.
Sudah terlihat Bapak Ibu slide-nya? Ya, kelihatan Pak. Lihat, terlihat. Iya Pak. Bapak Ibu, hari ini karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arif di awal, hari ini kita akan diskusi ya. Ya saya sih kalau ketemu Bapak Ibu guru ini ya seperti ketemu dengan guru saya lah gitu. Tadi disampaikan bahwa saya ini salah satu lulusan SMK juga, ya produknya SMK. Jadi karena saya ketemu sama Bapak Ibu guru, saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu ya. Jadi ya namanya kami mandi industri gitu kan. Nah tiap hari ketemunya alat gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada beberapa hal yang kurang pas, silahkan dikoreksi aja Bapak Ibu. Gitu. Jangan sungkan namanya murid ya. Ya jadi masih ada beberapa kekurangan, nggak apa sampaikan aja Bapak Ibu ya. Baik. Ini materi kita akan diskusi masalah ini. Nah, ini agenda kita Bapak Ibu. Ya pertama pendahuluan, berikutnya kita akan diskusi atau ya apa namanya? Coba saya akan sampaikan kaitannya proses bisnis dan akuntansi di industri sesuai pengalaman yang saya dapatkan selama ini. Ya, mungkin apa namanya? Akan berbeda-beda setiap perusahaan karena tergantung dari jenis perusahaannya dan skup industrinya Pak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, nah mungkin kalau Pak Ibu, wah ini apa hubungannya ya dengan akuntansi gitu. Maksudnya ini kita coba nyamain dulu frekuensi Bapak Ibu ya. Bahwa apa yang kita lakukan ini bukan semata-mata untuk kepentingan kita, keluarga, atau hanya SMK saja, tapi lebih luas daripada itu gitu. Yaitu untuk Indonesia. Ya kalau nanti Bapak Ibu magang ke industri itu kan waktunya juga nggak sebentar, butuh semangat yang nggak sedikit gitu kan. Nanti mungkin juga akan mengingatkan keluarga. Oleh karena itu mungkin kalau nanti pada saat perjalanannya Bapak Ibu merasakan ya capek, lelah, atau kurang semangat, mudah-mudahan nanti kita ingat ini aja nih. Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Mungkin quote ini disampaikan tidak hanya oleh Bu Sri Mulyani, mungkin juga oleh yang lainnya. Tapi kita ambil aja quote-nya untuk menyemangati kita. Terlebih Bapak Ibu yang nanti akan melaksanakan magang di industri mungkin kurang lebih sebulan atau lebih ya Bapak Ibu ya. Baik, nah Bapak Ibu sebelum kita ke topik yang utama, saya akan sampaikan ini dulu nih. Ini peluang dan tantangan kaitan sama dunia akuntansi Bapak Ibu. Ya kan? Mungkin kita selama ini atau ya kayaknya sih tiap tahun kita selalu disuguhkan dengan data misalnya tingginya pengangguran lulusan dari SMK. Padahal sebenarnya pengangguran juga bukan SMK saja gitu kan. Ya, ada juga dari perguruan tinggi, lulusan SMA dan yang lainnya. Tapi Bapak Ibu sebenarnya kalau kita melihat fakta yang ini data tahun 2017, mungkin kalau tahun yang update sekarang ini akan lebih pantas lagi datanya ya. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat gambar di slide ini, paling atas kita bisa lihat bahwa unit usaha di Indonesia ini Bapak Ibu, menurut data ini ya, ini sumbernya ada, itu ada sekitar 62,9 juta unit usaha. Ya. Tapi ternyata yang menjadi wajib pajak itu hanya 3 jutaan saja atau hanya 4,9% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Lalu dari 3 juta hanya 38.000 yang menjadi klien audit atau hanya 1,2% saja. Dan hanya 2.000 perusahaan yang melaporkan ke Kemendag. Ini artinya masih banyak perusahaan yang ya bisa diambil kesimpulan ya Bapak Ibu ya, yang tidak membuat laporan keuangan gitu ya. Nah, sebetulnya saya juga karena kadang-kadang kalau saya diminta juga sama teman atau mungkin juga oleh relasi saya untuk membantu mereka dalam hal pembuatan laporan keuangan dan atau pajak, saya ketemu tuh Bapak Ibu dengan teman-teman yang punya usaha tapi jangankan lapor pajak itu, laporan keuangan juga nggak dibikin gitu ya. Nah itu jadi artinya
ini sebenarnya kalau nanti ada regulasi yang mewajibkan semua usaha bisa membuat laporan keuangan pajak, maka kesimpulannya lulusan SMK ya atau lulusan kita yang memiliki latar belakang akuntansi bisa terserap oleh dunia usaha gitu. Karena selama ini bukan berarti lapangan kerja nggak ada, karena memang perusahaannya yang tidak ada kewajiban, tidak ada penanggung hukum yang mengharuskan buat laporan keuangan gitu. Hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja, misalnya perusahaan yang wajib itu perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek gitu. Selainnya banyak usaha-usaha UMKM misalnya yang masih belum buat laporan keuangan, apalagi lapor pajak gitu. Ya, jadi ini sebenarnya peluangnya Bapak Ibu. Jadi kalau ke depan nanti ada regulasi yang mengharuskan semua usaha harus membuat laporan keuangan, maka insya Allah lah gitu kan, perusahaan SMK itu banyak akan terserap. Gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Registranya Kementerian Keuangan ini ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 PMK tahun 2020, di mana Kementerian Keuangan menyampaikan, ya ada beberapa rancangan undang-undang yang disampaikan ke DPR untuk dibahas. Beberapa di sana udah di sini udah disetujui dan disahkan. Misalnya RUU tentang biaya materai, Cipta Kerja yang lain. Nah, di poin 6 Bapak Ibu bisa lihat bahwa Kementerian Keuangan juga propose kepada Dewan ya DPR untuk pelaporan keuangan agar disahkan menjadi undang-undang. Apa sih nilai tambah kalau adanya undang-undang kan pelaporan keuangan itu tadi yang di depan saya sampaikan. Mungkin nanti akan diwajibkan semua usaha, baik itu yang kecil, menengah, apalagi yang besar gitu kan, untuk membuat laporan keuangan. Kalau semua perusahaan itu yang tadi jumlahnya sekitar 62 jutaan itu wajib membuat laporan keuangan, maka insya Allah lulusan SMK itu atau lulusan akuntansi bisa terserap. Ya, ini beberapa poin kalau saya ambil dari draft laporan keuangan nanti di ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini kondisinya nih saat ini ya, bahwa saat ini yang saya alami juga seperti yang gambar di sebelah kiri kondisi saat ini. Halo, suaranya terdengar ya? Dengar Pak. Ya, ini di gambar yang sebelah kiri, ini kondisi saat ini bahwa setiap usaha ini yang sudah membuat ya, yang ada pun ada usaha yang sudah membuat laporan keuangan, ya kan, itu melakukan distribusi ke institusi yang membutuhkan itu masing-masing gitu kan. Misalnya kalau saya tuh ke bank ya ngasih sendiri, ke pajak ngasih sendiri gitu kan. Dan ini juga terbatas gitu ya. Tidak semua perusahaan diaudit, ya kan. Padahal laporan keuangan itu sangat menentukan gitu kan. Misalnya gini, kan mungkin kita sering juga lihat berita ya di media massa atau di televisi bahwa ya seringkali kita itu pekerjaan akuntansi itu jadi misalnya gini, perusahaan akuntansi itu pekerjaannya bukan berarti 1 tambah 1 2, tapi 1 tambah 1 Anda maunya berapa gitu. Kadang dikonotasikan seperti itu gitu. Maksudnya ya laporan keuangan bisa dibuat-buat lah gitu. Karena memang benar Bapak Ibu, kondisi seperti itu kondisinya. Ya kan, tidak ada yang mengawasi lah begitu, kurang lebih ya. Nah, nanti kalau ada undang-undang laporan keuangan disahkan, nanti kondisinya kurang lebih akan di sebelah kanan, ya kan, yang tadinya tidak disiplin, nanti akan disiplin membuat laporan keuangan karena ada regulasinya, itu Ibu ya. Bentar. Nah, nanti akan ada unit sendiri di bawah Kementerian Keuangan. Nanti setiap perusahaan yang buat laporan keuangan itu akan diserahkan ke unit ini, unit penyelenggara sistem pelaporan keuangan terpadu satu pintu. Yang mungkin nanti namanya mungkin bisa aja berbeda ketika nanti laporan keuangannya sudah disahkan. Nanti unit inilah yang akan melakukan distribusi ke lembaga-lembaga yang membutuhkan seperti pajak, bank dan seterusnya. Begitu. Nah, apa sih ketika ini dibarukan nanti ini ya beberapa tantangan dan peluangnya tadi misalnya lapangan pekerjaan di bidang akuntansi akan bertambah luas, ya. Terus beberapa orang bikin laporan keuangannya juga nggak sembarangan, hanya orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi
yang memiliki background pendidikan di akuntansi, bahkan nanti yang sudah terregister di negara. Ya, kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu terkait rancangan undang-undang pelaporan keuangan. Yang pertama nih, setiap entitas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tadi ya. Kalau misalnya 62 juta itu semuanya wajib membuat laporan keuangan, berapa? Sekarang saja hanya baru 5% hanya tadi ya yang wajib atau yang sudah melakukan pembuatan laporan keuangan. Pengangguran kan nggak begitu tinggi lah gitu. Karena nanti kalau misalnya ini diberlakukan semua, jangankan 62 jutanya, taruhlah misalnya setengahnya 30 jutanya itu udah berapa tuh yang bisa terserap, ya kan? Satu. Yang kedua, misalnya ada lulusan akuntansi yang jadi audit, itu juga sama. Yang tadi misalnya hanya sekitar 5.000 atau 30 ribuan, mungkin kita akan meningkat. Nggak usah jauh-jauh sampai jutaan deh, coba naik ke 10.000 aja atau ke ke 1 juta aja dari hitungan ribuan itu. Itu juga akan membuka peluang kesempatan kerja di bidang auditor. Yang berikutnya, laporan keuangan disusun dengan mengacu pada standar. Nah, saat ini Bapak Ibu pengalaman saya sebetulnya kalau misalnya kemarin saya sempat ngasih materi tentang standar, tidak ada sebenarnya mewajibkan untuk perusahaan-perusahaan ini ya, maksudnya perusahaan yang tidak listed di Bursa Efek itu sebenarnya tidak semerta-merta menyusun laporan keuangannya pakai standar, karena enggak juga ada yang monitor sebenarnya gitu, ya kan? Nah, kecuali yang sudah punya pinjaman ke bank gitu, itu biasanya ya karena diaudit aja gitu. Sementara antara perusahaan yang sudah diaudit sama yang belum itu jumlahnya banyakkan yang belum diaudit gitu. Ya, nanti kalau ke depan ini diberlakukan ya kan nggak sembarangan orang bikin laporan keuangan gitu. Ya kan, ini juga akan menciptakan ekosistem industri perekonomian kita akan lebih baik gitu. Berikutnya di pasal 9 ayat 6, penyusun laporan keuangan wajib memiliki pengetahuan sebelum menyusun laporan keuangan. Ini yang tadi saya bilang. Nanti salah satunya adalah bahwa yang menyusun laporan keuangan itu sudah tersertifikasi oleh asosiasi profesi. Setelah dapat ini juga sekarang udah mulai berlaku nih, karena saya juga salah satu anggota asosiasi profesi akuntansi. Nanti di slide berikutnya saya juga coba nanti sampaikan, karena kalau saya tanya sama Bapak Ibu guru yang dulu yang kemarin-kemarin sempat magang di BCS, ternyata banyak yang kurang tahu juga gitu, ya. Nanti yang nyusun laporan keuangan itu nggak sembarangan gitu Bapak Ibu, ya. Yang sudah tersertifikasi oleh asosiasi profesi itu sudah terdaftar di Kementerian Keuangan, ya. Nah, di poin berikutnya ya, pasal 10 ayat 1, penyusun laporan keuangan wajib terlebih dahulu terdaftar pada register kementerian, akan diatur dengan PP. Sekarang aja udah nih sebenarnya. Apalagi nanti kalau undang-undang pelaporan keuangan disahkan, pasti akan lebih disiplin lagi. Nah, berikutnya yang pasal 26, profesi penunjang seperti akuntan register, akuntan publik dan lain-lainnya dibina, diawasi oleh menteri serta diatur dengan peraturan menteri. Nah, saat ini aja Bapak Ibu bahwa semua profesi kaitan sama keuangan, misalnya ada akuntan, ada penilai, aktuaris, konsultan pajak, itu semua di bawah Kementerian Keuangan. Jadi sekarang aja belum disahkan udah mulai dapetin gitu. Saya sih optimis kalau nanti misalnya undang-undang pelaporan keuangan itu disahkan, akan banyak dampak positifnya buat kita semua, khususnya adik-adik kita yang nanti akan lulus dari SMK lulusan akuntansi. Nah, Ibu ya. Berikutnya, nah ini yang tadi saya maksud Pak Ibu. Ini ada 3. Nah, di Indonesia Bapak Ibu ada 3 asosiasi profesi akuntansi. Ya, ada IAI, IAPI dan IAMI. Nah, saya ini saat ini sih sudah menjadi anggota di IAMI dan IAI. Ya, kalau IAPI, nah mungkin Ibu, Ikatan Akuntan Indonesia itu biasanya sertifikasinya ini nih, ada cerita akuntan, ya, sertifikasi PSAK, banyak sih, karena mungkin ini Ikatan IAI ini sebagai asosiasi yang utama lah gitu, ya. Kalau IAPI ini nanti kalau Bapak Ibu yang ingin jadi auditor atau mungkin kalau kita kenal kantor akuntan publik itu harus punya sertifikasi
di YAPI, mohon maaf. Yang tengah-tengah ini ya. Kalau misalnya bagi akuntan yang praktek di perusahaan seperti saya itu di YAMI gitu nginduknya. Tapi boleh satu orang itu punya atau bergabung dengan 3 asosiasi profesi ini boleh. Gitu. Dan boleh banyak, sekarang ini udah banyak gitu. Nah, boleh ikut IAI, YAPI, dan YAMI. Jadi kalau YAPI itu untuk auditor, IAI itu bisa untuk bekerja, bisa untuk konsultan, sementara kalau YAMI hanya untuk kerja di perusahaan gitu. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa mengarahkan kandidatnya dikasih wawasan tentang ini karena kalau saya juga sering cerita ke teman-teman gitu, meskipun mereka lulusan akuntansi, jarang juga yang tahu tentang 3 asosiasi ini gitu. Karena saya juga di asosiasi itu lagi campaign juga bagaimana masyarakat tuh lebih kenal dengan asosiasi ini gitu. Karena nanti ke depan manfaatnya akan banyak gitu, terutama nanti kalau undang-undang pelaporan keuangan disahkan gitu. Ya Pak Ibu untuk tahu apa sih YAI, YAPI sama YAMI silahkan nanti kunjungi website masing-masing Bapak Ibu ya. Lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu saya masuk RNA nanti kurang lebih ke depan itu sekarang pun juga sebenarnya sih karena hanya belum ada regulasi aja, nanti ke depan orang keuangan itu yang sudah memiliki lulus dari salah satu profesi akuntansi tadi yang 3 tadi ya, terus daftar RNA ke P2PK namanya, Pusat Pengembangan Profesi Keuangan, itu di bawah Kementerian Keuangan. Kurang lebih seperti ini alurnya kalau mendapatkan RNA. Yang pertama kita lulus ujian dulu dari salah satu ya. Ini kebetulan saya ambil contoh dari IAI aja, tapi kurang lebih sebenarnya karena saya alami sendiri, kurang lebih di YAMI pun sama seperti ini. Kita lulus ujian dulu, setelah dapat lulus, kita biasanya diminta untuk menyerahkan surat keterangan bahwa kita telah praktek atau memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi minimal 3 tahun dalam 7 tahun terakhir biasanya gitu. Itu suratnya langsung dari tempat kita kerja ya. Nah kalau emang udah ada nanti butuh dikeluarkan kartu anggotanya. Nah dengan berbekal sertifikat dari asosiasi itu kita urus untuk memperoleh register negara akuntan atau RNA ke P2PK tadi. Itu salah satu dokumen yang harus disiapkan adalah sertifikat dari asosiasi tadi. Kalau misalnya IAI itu ada charter akuntan, YAMI itu CPMA, Certificate Professional Management Akuntan, kalau YAPI itu Certificate Public Akuntan. Itu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita mulai masuk ke ini ke materi utama kita, ya. Nah, karena saya tidak diperkenalkan untuk mensubmit atau mempresentasikan dokumen asli dari perusahaan, maka saya sampaikan yang ininya ya Bu ya. Tapi kurang lebih Ibu samalah seperti ini. Dan memang namanya proses itu hampir sama. Nah, dalamnya aja yang berbeda. Ya. Kurang lebih proses bisnis kami juga. Halo. Oke Bapak Ibu ya, teruskan ya. Kurang lebih seperti ini, prosesnya ada input, proses sama output ya. Inputnya dari customer berupa pesanan, nanti diproses oleh divisi yang ada di perusahaan. Ini banyak ya. Ya kalau kita lihat karena masuknya itu customer melalui marketing, di sini ada marketing, pihak yang atau front lainnya. Nanti dari marketing order itu akan disampaikan ke operation. Ini kasus di tempat saya bekerja Pak Ibu ya. Kalau misalnya perusahaan manufaktur ya misalnya marketing ada yang pesan produk nanti disampaikan ke bagian produksi. Nah kalau kami namanya operasional karena perusahaan jasa ya. Ini kebetulan di perusahaan saya bekerja saat ini itu jasanya ada 4, ada packaging, transportasi, warehouse sama lainnya. Di dalam ini kalau dijabarkan tuh banyak Pak Bu. Ini kan highlightnya aja atau reviewnya aja. Ini kalau didetailin lagi misalnya nih proses personal itu akan banyak Pak Bu. Ya kan packaging ada prosedur ABC semua gitu kan. Transportasi juga sama, warehouse juga sama, radio juga sama. Nah untuk keuangan ini jadi penting. Kenapa? Karena biasanya pada saat kita melakukan proses akuntansi
itu akan mau nggak mau itu akan memperhatikan ini gitu, ya kan? Nah misalnya contoh salah satu yang rada lumayan prosesnya panjang dan cukup menyita waktu gitu. Kalau ini di kami itu ada pusat transportasi itu Bapak Ibu itu tiap hari kan butuh uang jalan namanya ya, itu harus kita buat supir. Kalau misalnya supir itu mau ngangkut muatan misalnya dari Cilegon ke Surabaya atau ke Semarang atau misalnya ke Jakarta, itu kan butuh uang jalan. Nah itu kita kasih. Sementara itu jumlahnya banyak, ya kan? Kalau lagi rame sehari bisa 1 miliar tuh, ya kan? Terus ada lagi bisa kondisi seperti ini. Supirnya nyampe misalnya muat ke Jakarta. Ternyata setelah sampai Jakarta mereka narik lagi misalnya ke Bandung. Nah itu kan nggak balik, tapi uang jalannya harus ditransfer ke mereka. Nah ini hal-hal seperti ini yang jadi tantangan di akuntansi. Bagaimana itu bisa capture tidak juga terjadi kebocoran. Itu yang agak karena gini, akuntansi itu bukan hanya sekedar catat aja apa yang ada, tapi kita pastiin bahwa yang kita catat itu benar gitu. Ada istilah kalau kita masukin sampah ya keluar sampah gitu. Jadi kita validasi dulu, kita verifikasi dulu. Makanya tadi nanti di setelah slide ini bahwa salah satu yang yang pertama dilakukan dari akuntansi itu adalah verifikasi gitu. Ya. Jadi kalau kita hanya asal input ya datanya nggak terverifikasi dengan baik, datanya nggak bisa dipertanggungjawabkan, nanti laporan keuangan meskipun jadi laporan keuangan disusun pakai misalnya siklus akuntansi, pakai standar, ya jumlahnya nggak tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Padahal salah satu tujuan laporan keuangan dibuat itu untuk digunakan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan gitu, ya. Nah ini pokoknya seperti ini Bapak Ibu ya. Terus berikutnya, nah ini workflow yang ada kalau tadi misalnya secara corporate, nah ini workflow di keuangan ya, ini di keuangan semua. Nah kalau Pak Ibu lihat ternyata kalau aliran data itu semuanya dari divisi yang lain itu ke accounting, ya kan? Karena memang nanti data itu endingnya ada di accounting, ya. Misalnya di operation ngajuin permohonan dana, dikirim, nanti endingnya dokumennya ada di accounting itu. Nah, meskipun demikian Pak Ibu, suatu hal yang harus diperhatikan oleh orang akuntansi adalah mungkin yang menggunakan uang itu kan tidak hanya orang accounting ya, tapi kan dari perusahaan. Ada dari operasional, ada dari marketing, ada bahkan dari manajemen. Tapi pada saat audit itu orang akuntansi atau orang keuangan yang akan diaudit oleh auditor. Oleh karena itu harus dipastikan bagaimana pengeluaran dana itu atau pengeluaran itu memang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Karena nanti yang diaudit itu yang ditanya itu adalah orang keuangan gitu. Makanya nanti kita harus siapkan SOP segala macam gitu. Ya kan? Tadi agar memastikan pengendaliannya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau enggak, ya asal aja gitu. Sementara kita uang itu dikeluarkan tiap hari dan dalam jumlah yang besar gitu kan. Nah ini yang sebenarnya berat di bagian keuangan gitu atau akuntansi. Meskipun kalau orang bilang nyatet tapi uangnya nggak ada, tapi kalau nyatet asal catat tanpa diverifikasi, tanpa dipertanggungjawabkan, malah nanti juga laporan keuangannya nggak kualitasnya rendah gitu ya. Nah ini kalau saya bisa jelaskan persatu, treasury itu mungkin Bapak Ibu tahu sebagai bendahara lah ya. Nanti bagian treasury ini bagian yang pegang uang. Ada sini general kasir itu untuk di kantor pusat, ada finance controller itu semacam pengawas di project, karena perusahaan kami itu terdiri dari project-project ya. Jadi misalnya ada yang di Bali, di Surabaya, di Semarang, di Bogor, dan yang lainnya. Itu ada lagi kasir, transport kasir itu yang langsung bersentuhan dengan supir-supir. Nah, kalau invoicing dan collecting itu yang buat tagihan untuk customer, ya.
dan kalau itu yang nagih gitu. Ternyata bikin tagihannya, yang kedua nagih kapan dia bayar. Gitu. Itu bagian investasi collecting. Nah, operation tuh yang tadi yang menerima order atau yang melaksanakan kalau ada pesanan dari customer ya. Nah, itu atasnya ada operation, yang di bawahnya ada supporting, itu bagian procurement, di satunya bagian keuangan di sini ada supporting ini. Nah, kalau aliran dana itu dari treasury ke semuanya gitu. Ya kan, mungkin ada yang ke accounting, ada yang ke invoicing, ada yang ke operation, ada yang ke procurement untuk pengadaan dan lainnya. Kalau datanya dari yang lain semua itu akan kumpul di accounting. Oke, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu bayangin, kira-kira kalau proses akuntansi di perusahaan itu jelimet nggak ya gitu, atau sekompleks kita belajar nggak gitu. Kalau kita kan belajar misalnya dari jurnal, setelah jurnal bikin posting ke buku besar bikin data saldo, terus bikin laporan neraca lajur dan seterusnya gitu. Itu kan manual, memang capek dan kesannya banyak. Ya, sebenarnya sih kalau di perusahaan simpel Bapak Ibu. Yang temuan tadi aja tantangannya. Bagaimana kita memastikan datanya itu benar gitu kan. Jangan sampai misalnya harganya 5.000 jadi 10.000 atau juga sebaliknya. Rata-rata jangan jarang terjadi sih kalau misalnya harganya 10.000 dibayar 5.000, jarang. Tapi sebaliknya harganya 5.000 dibayarnya 10.000, itu yang dipastiin gitu. Ya, jadi kalau prosesnya ini ada misalnya proses sampai audit ya Pak Ibu ya ada 6. Itu pun yang poin 1 itu nggak bulanan, itu hanya sekali pada saat kita ganti sistem aja. Kalau sistemnya ganti-ganti paling sekali aja sama perusahaan itu ada gitu ya. Nah, kalau proses simpel itu ada 6 sampai audit ya, ada setup data awal, verifikasi, input data, pengarsipan, pelaporan, dan audit. Nah, tapi yang agak berat itu sebelah kirinya Bapak Ibu, pedoman sama rujukannya itu. Yang meskipun kita mungkin ya, saya juga waktu belajar itu jarang juga dikenalin tuh, kamu bukan laporan keuangan seperti ini, ada standarnya. Enggak juga gitu. Bahkan ya karena mungkin saya juga lulusnya udah lama ya. Dulu di kampus juga kayaknya saya juga jarang dikenalin tuh nama standar akuntansi keuangan dulu. Dan memang realnya Bapak Ibu, SAK ini ya tadi sih karena memang dari sekian juta usaha di Indonesia itu hanya berapa aja kan yang wajib audit, itu perusahaan-perusahaan yang tadi yang udah listing di Bursa Efek, atau perusahaan yang mengelola dengan masyarakat, kayak bank, itu karena asuransi dan sejenis lah seperti itu. Nah, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang biasa itu sebenarnya jarang juga ya pakai standar, apalagi kalau misalnya perusahaannya standar akuntansi gitu jarang juga gitu ya. Kecuali yang perusahaan-perusahaan tertentu itu atau perusahaan sudah punya pinjaman ke bank, apalagi bank BUMN, biasanya mereka auditornya tertentu juga, nggak asal sembarangan auditor, sehingga pada saat auditnya agak rigid gitu Bapak Ibu. Sehingga mereka nanya, ini standarnya Anda pakai apa gitu kan? Terus peraturan ini diikuti apa enggak gitu, dan seterusnya. Nah, jadi menurut saya pada saat proses perusahaan ini sebenarnya kalau ini saya menjelaskan dari sejarah general dan yang semestinya gitu ya, bukan berarti nanti boleh juga kok katanya bikin laporan keuangan nggak usah standar ya apa juga sebenarnya gitu kan. Karena contoh laporan pajak juga yang penting kita bikin laporan keuangan itu cukup sih. Jarang juga, saya sih juga belum pernah ya kalau misalnya laporan pajak itu ke orang pajak nanyain, Pak laporan keuangannya pakai standar apa ini ya kan, terus standarnya gimana nih gitu, enggak juga gitu. Mudah-mudahan sih nanti kalau ke depan bisa aja itu diperbaiki, dan saya yakin sih kalau ke depan karena melalui satu pintu tadi itu akan sana lah arahnya gitu, sehingga akan lebih bagus sih sebenarnya peluangnya buat kita. Nah, ini nanti mungkin sebelum kita ke prosesnya nanti kita akan sampai pedoman rujukannya ini, karena ini yang sebenarnya kalau menghasilkan laporan keuangannya benar-benar berkelas gitu ya, bisa digunakan standar lah gitu. Itu maksudnya standar bukan cuma standar kita aja, tapi standar ya minimal nasional gitu. Ya pedoman rujukan ini yang dipakai. Ya, nanti kita jelaskan satu persatu.
Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan standar ini ya. Kalau yang belum ini kita sampaikan. Mungkin Pak Ibu tahu bahwa standar akuntansi itu ada 5 ya. Ada SAK pilar 1, kalau di sini kami menyebutnya ada pilar 3 SAK MKM itu entitas mikro, kecil dan menengah. Ada lagi SAK syariah. Nah, dan yang terakhir adalah ini khusus untuk akuntansi pemerintahan. Kenapa ini yang standar akuntansi pemerintah ini saya taruh di bawah dan nggak diarsir gitu? Karena SAK ini terus dibuat oleh komite di pemerintahan itu misalnya di luar Dewan Standar Akuntansi YAI. Nah, kalau yang ini kalau yang 4 ini pilar 1, pilar 2, pilar 3 dan SAK syariah itu disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan YAI gitu. Jadi emang satu produk dan untuk dunia usaha lah gitu. Kalau ini kan kalau yang paling bawah itu kan khusus untuk pemerintah. Tapi kalau yang SAK pilar 1 dunia usaha ya. Nah, untuk SAK 1 ini biasanya yang disampaikan untuk perusahaan-perusahaan yang wajib audit. Biasanya perusahaan yang mengelola dana masyarakat gitu kan, asuransi sejenisnya. Dan perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek atau yang sahamnya sudah dijual ke masyarakat umum gitu. Itu pakainya mau nggak mau itu wajib harus pilar 1 atau SAK dengan yang sekarang sih udah dikonferensi dengan IFRS ya. Nah, itu perusahaan yang udah top lah, perusahaan yang mungkin tadi yang bagus ya, yang sudah listing dan perusahaan yang mengelola dana masyarakat. Nah, untuk yang kedua, ini sebetulnya udah diubah Pak Ibu, udah disahkan penggantinya, namanya nanti di slide berikutnya ada pengganti yang pilar 2 ini, tapi ini masih berlaku sampai dengan nanti 2025 kalau nggak salah ya, pilar SAK etap. Ini SAK etap ini lebih rendah daripada, maksudnya biar nggak terlalu rigid ya, nggak terlalu banyak juga ininya standarnya gitu. Itu pilar 2 itu untuk perusahaan menengah lah gitu, dan perusahaan besar berapa omsetnya udah miliaran atau listing dan tidak mengelola dana masyarakat tuh masih boleh pakai SAK etap ya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi. Sebenarnya tadi kalau definisi sederhananya standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik adalah tadi perusahaan yang belum dijual sahamnya belum dijual ke umum atau belum listing di Bursa Efek dan tidak mengelola dana masyarakat ya. Jadi boleh tuh. Nah, terus yang berikutnya itu SAK MKM tadi Bapak Ibu, ini lebih lebih sederhana untuk perusahaan kecil, mikro dan menengah. Kalau Bapak Ibu, yang gimana yang bedain mikro, kecil, menengah itu gimana ya? Standarnya? Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nanti saya di slide berikutnya ada sih. Nanti saya sampaikan entitas mikro itu seperti apa sih kriterianya gitu ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, yang bawahnya itu kenapa plus itu kan Bapak Ibu ya? Ada plus terus SAK syariah. Nah, ini maksudnya adalah bahwa SAK syariah ini bukan berarti kalau kita mungkin tahunya standar akuntansi keuangan syariah itu untuk bank syariah aja. Enggak sebetulnya. Ini semua perusahaan kalau bertransaksi syariah itu ya pakai SAK ini, SAK syariah. Baik itu yang pakai SAK pilar 1, SAK pilar 2, SAK etap maupun SAK pilar 3. Jadi kalau misalnya nih ada perusahaan kecil tapi dia bertransaksi syariah, ya pakainya SAK syariah juga gitu. Ya, jadi itu bisa dipakai ke SAK pilar 1, SAK etap pilar 2, ke SAK MKM pilar 3. Ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa SAK etap itu ini nanti sampai 2025 ya. Ini yang SAK akan diganti dengan SAK entitas privat. SAK entitas privat itu nanti akan menggantikan SAK etap. Sebenarnya ini sudah disahkan Bapak Ibu ya, sudah disahkan pada tanggal 30 Juni 2021 dan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Oh, gimana kalau misalnya karena ini sudah disahkan, kalau kita pakai tahun depan misalnya tahun 2022 boleh gitu. Itu diperkenankan. Tapi kalau nanti aja nunggu sampai tahun 2025 itu boleh, nggak apa-apa. Gitu. Ini penambahan di sini aja.
Perbedaannya nanti ini lebih mendekati aja, maksudnya lebih baik daripada SHK etap, ya, tapi tidak sesulit SHK tier 1 ya, yang buat perusahaan perbankan itu bukan. Jadi ini lebih sederhana, tapi lebih bagus daripada SHK etap. Ini perkembangan SHK pas tentang akuntansi keuangan Bapak Ibu sampai saat ini ya. Nah, ini Bapak Ibu tadi disampaikan bahwa ini kriterianya tentang UMKM ya. Untuk yang mikro itu kekayaan bersihnya 50 juta, penjualan tahunannya maksimal 300 juta. Ya, itu yang mikro. Kalau yang kecil itu 50 juta jumlah kekayaannya 50 juta sampai dengan 500 juta. Jumlah penjualannya 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Sementara kalau yang menengah itu kekayaan bersihnya 500 juta sampai dengan 10 miliar. Ya. Sementara penjualan tahunannya itu 2,5 miliar, maksudnya lebih besar ya, di atas 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Itu ini apa namanya? Kriteria dari usaha mikro dan menengah. Nah, berikutnya ini ya ini sebenarnya sih yang saya juga pengalaman saya juga termasuk yang kewalahan juga nih kaitan sama peraturan ini, makanya saya juga masih hire konsultan gitu, karena kadang-kadang kita juga nggak sempat nih harus kalau harus update undang-undang selalu gitu kan, apalagi banyak banget, apalagi sekarang misalnya ada undang cipta kerja, wah itu lumayan banyak juga tuh variabel yang dipelajari gitu, makanya tapi ini salah satu yang harus di nggak bisa diabaikan gitu. Contoh misalnya nih ya, kalau undang itu terlalu luas ya. Misal nih peraturan Menteri Keuangan nomor 80. Nah, kebetulan karena saya bekerja di perusahaan angkutan darat, ya tadi yang seperti di video disampaikan, itu untuk itu kalau kita ada yang pakai jasa kendaraan berat, truk gitu, menggunakan PPN. Ini dasarnya gitu kan. Ini mungkin kadang-kala kita abai ya terhadap pajak ini. Ya emang sih kita masih pakai prinsip pelaporan itu terserah wajib pajak yang melaporkan gitu kan. Tapi nanti kalau kita sudah lapor, ada kalanya itu akan diperiksa oleh orang pajak. Diperiksa, oh kita sesuai aturan enggak bikin laporan pajaknya gitu. Kalau enggak, ya Bapak udah bisa nebak ya. Kalau enggak ya akan didenda gitu. Dan kebetulan karena saya juga sudah cukup lama di bagian keuangan dan akuntansi, ya akhirnya sih itu jadi pelajaran ya. Ketika sudah dibuat, contoh aja misalnya, kan gini ya, ada peraturan di pajak penghasilan itu kalau misalnya saya ada tagihan pekerjaan katanya sama jasa, contoh misalnya saya benerin misalnya saya benerin ini mobil saya misalnya, tapi kan saya punya bengkel, tapi ini kayaknya kalau dibenerin bengkel sendiri nggak bisa deh. Contoh saya misalnya bengkel luar, itu kan jasa ya. Nah setelah diperbaiki si bengkel tadi nagih tuh ke saya, oh Pak ini tagihan dari jasa perbaikan Bapak gitu, atau kendaraan Bapak. Nah itu kalau misalnya tagihan 10 juta ditambah PPN, nah saya bayarnya nggak segitu, tapi dikurangi atau dipotong dengan PPh 23 gitu. Nah kalau saya tidak melakukan pemotongan itu tidak sesuai peraturan. Ya, nah itu nanti kalau diperiksa itu akan kena, dan lagi-lagi ujungnya ya bayar denda, bayar gitu kan. Terus kekurangannya bayar juga gitu. Dan harus teliti juga. Nah kaitan sama perusahaan jasa tadi, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh kalau tadi saya ada tagihan terus itu yang naik ke saya tuh dia bukan PKP atau ya PKP ya, perusahaan pajak. Nah itu potong PPh-nya bukan 2%, tapi 12%, berarti 4%. Nah hal seperti itu meskipun sepele, tapi ketika kita tidak abai, tidak memperhatikan itu, ya itu akan berdampak pada ya tadi sih pengeluaran perusahaan juga di masa datang gitu. Udah kita dicap juga nggak patuh gitu kan, nanti juga akan kena lumayan tuh Pak. Kalau misalnya kita daripada bayar denda gitu, emang yang mendingan buat bonus kan lebih baik tuh, ya kan. Mending kalau bayar cuma 5 juta gitu, ya atau jutaan mending. Ini kan bayarnya ya sampai kalau kita akal banyak transaksinya yang salah-salah, nggak patuh terhadap peraturan pajak misalnya itu
besar juga dendanya sampai MM-an gitu. Ya. Ya itu Bapak Ibu, nanti ini berikutnya. Nah, ini tidak kalah penting nih. Memang sih ini juga masih belum pelaksanaan di lapangan ini belum ini Bapak Ibu ya. Belum begitu. Bawa di laut satu. Halo, udah ya. Nah, ini emang pelaksanaannya implementasi di lapangan ini masih belum. Ya saya sendiri juga masih ini belum benar-benar terimplementasi dengan baik di lapangan ya, karena tadi sih kalau saya melihatnya karena regulasinya masih kurang inilah gitu, hanya sebatas aturan di profesi aja gitu. Sementara kalau kita benar-benar netral banget itu juga kayaknya belum bisa gitu ya. Padahal itu kalau misalnya kita benar-benar melaksanakan ini itu akan bagus juga gitu ya kan, karena nanti laporan keuangan itu benar-benar dijalankan sesuai independen lah gitu ya. Jangan sampai kita karena misalnya ya tadilah seperti kita di awal saya sampaikan bahwa laporan keuangan kadang-kala orang melihatnya bisa dibuat-buat gitu, bisa dibuat semau ya kita lah atau semau yang mau buat gitu. Padahal enggak, itu kan harusnya sih enggak, tapi kenyataannya ya jangankan di perusahaan di perusahaan-perusahaan biasa ya, perusahaan kaliber yang sudah listed di bursa efek aja itu kalau kita lihat beritanya itu masih kita temui ya seperti itulah gitu. Yang ya kalau bisa dikatakan nggak memakai kode etik ini gitu, integritas, objektivitas, kompetensi. Mungkin kalau kompetensinya kompeten ya, tapi nggak punya integritas atau ya kuranglah integritasnya gitu. Ya, pada kalau misalnya dibuat baik, nanti akan berdampak ke yang lainnya juga gitu. Kalau misalnya karena gini Bapak Ibu, contoh ya kalau misalnya apa sih ini contoh sederhana aja misalnya nih. Saya misalnya mau minjem ke bank. Contoh ya, saya mau minjem ke bank kan kita tahu ya misalnya kalau minjem ke bank itu saya boleh minjam sekian itu kan kalau saya sanggupnya langsung berapa rupiah gitu. Kalau misalnya gajinya 1 juta, maksimal angsuran saya itu 30%-nya berarti 300.000 gitu kan. Nah, kalau misalnya saya bisa utak-atik, saya bilangnya bukan gajinya bukan 1 juta, tapi 5 juta. Nah, berarti saya bisa angsuran berapa tuh? Lebih besar kan? 1 juta sekian kan? 1.500 sekian kan? Bandingin tuh 300 ke 1.500.000 kan hampir 5 kali lipatnya. Nah itu. Nanti kalau lebih gambarannya kalau laporan keuangan dibuat menggunakan tadi apakah standar, yang nggak patuh terhadap kode etik, ya seperti itu gitu. Nah yang dirugikan siapa? Ya tadi gitu. Oh ya orang percaya, oh ya ternyata ya pendapatannya gitu. Padahal kenyataannya ya kan, itu kan akan ngacak-ngacak kemana-mana gitu. Ya kan? Nah sebenarnya sih gitu. Jadi kita itu buat laporan keuangan itu harus independen gitu kan, karena ini buat perbankan, buat pajak gitu ya, buat yang lainnya gitu. Kalau dibuatnya asal ya nanti akan ngurus ke yang lainnya juga gitu. Makanya nggak aneh kalau misalnya ada perusahaan yang udah dikasih pinjaman besar nggak bisa balikin, ya bisa aja. Salah satu indikasinya pada saat laporan keuangan yang biasanya dijadikan salah satu dasar untuk memberikan pinjaman itu dibuat ya tadi tidak menggunakan prinsip-prinsip yang benar lah gitu. Padahal yang bikinnya tuh saya yakin sih kompeten lah gitu, karena kan nggak mudah juga gitu. Misalnya auditor, dia kan harus punya izin, harus diuji dulu gitu. Terus ada izinnya juga dari Kementerian Keuangan, nggak mudah gitu. Tapi pada saat pelaksanaannya kan nanti masih ada aja gitu. Bapak Ibu ya, ini sekilas tentang kode etik profesi di akuntan ya. Nah, ini kebijakan perusahaan ini juga sama nih. Ya kan, mungkin kalau kita belajar atau ngajarin anak-anak kita, ya kadang nggak juga, mungkin ini nggak disampaikan. Tapi faktanya ya ini ya harus kita perhatiin juga gitu. Ya kan, contoh misalnya struktur organisasi. Ya kan, kalau misalnya strukturnya berubah, nggak jarang tuh Pak Bu gitu. Di kami juga di keuangan itu bisa berubah juga standarnya gitu. Ya kan? Kita harus perhatiin ya, karena gini, kesulitannya adalah kadang-kala
struktur organisasi itu kan dibuat oleh top manajemen, apalagi kalau misalnya yang punya masih aktif, itu kan tentu maunya mereka gitu. Sementara kita di bagian akuntansi atau keuangan, akuntansi lah khususnya gitu kan, yang nanti bikin laporan keuangan, kadang nggak bisa intervensi gitu. Kecuali kalau orang yang ngerti akuntansinya di atas gitu ya, di top manajemen terus dia implementasiin, bikin struktur itu nggak asal gitu. Karena bikin struktur itu kan salah satunya ini tuh. Nggak boleh kan mungkin kita biasa ya, nggak boleh tuh yang pegang uang sama yang transaksi gitu. Yang pegang uang, yang ngeluarin uang, yang bikin transaksi ngeluarin uang gitu kan nggak boleh. Khawatirnya, dia tadi gitu harganya sekian jadi sekian, itu ya nggak boleh. Itu salah satunya. Dan perusahaan itu kan luas ya, apalagi perusahaannya terdiri dari cabang-cabang atau proyek-proyek yang tidak satu tempat. Ya kan, kadang-kadang satu tempat pun juga diawasnya agak susah gitu. Apalagi kalau misalnya beberapa tempat. Itu yang jadi perhatian. Tadi sih tujuannya agar laporan keuangan kita akuntabel lah gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau misalnya asal tadi, kalau kita masukin sampah ya keluarnya sampah lagi. Gitu. Tapi kalau yang dimasukinnya informasi yang akurat, terverifikasi, akuntabel, nanti ya jadi informasi yang memang berguna juga gitu. Itu tujuannya. Ya. Nah, itu contoh di struktur organisasi. Nanti saya gambarkan berikutnya ya. Nah, terus kebijakan akuntansi. Nah, ini juga sama nih. Ya kan, contoh. Ya kan, saya juga kayak ini kalau misalnya kita di perusahaan tuh biasa sih. Kebijakan itu dinamis lah gitu. Ya kan. Contoh misalnya kalau misalnya perlengkapan itu kan kita batasin. Contoh ya, untuk membedakan perlengkapan ketika kita beli aset, mana yang masuk perlengkapan dan mana yang masuk aset tetap, itu kan kadang bukan kita ya, kalau kita ingin sendiri mungkin oke lah, tapi kadang kan perusahaan itu yang ikutnya banyak, ya kan, kalau nggak dibikin kebijakan akuntansi dan tertulis, ya itu kadang-kadang ya beda-beda, si A udah ngerti, dia masuknya benar, ke si B salah, nah itu kan koreksinya apalagi kalau udah berbulan-bulan, bertahun-tahun berlangsung kan agak repot gitu. Makanya biasanya kebijakan akuntansi itu kita buat tertulis dan biasanya dituangkan dalam SOP gitu. Contoh misalnya, perlengkapan itu kita akuin dari nilainya, misalnya Bapak Ibu ya, misalnya dari nilai 500 sampai 1 juta gitu. Di bawah 500 dibayarkan, di atas 1 juta itu jadi aktif tetap gitu. Gitu ya, itu contohnya. Terus berikutnya ini yang harus disiapkan juga sebelum kita melakukan proses akuntansi, software ya. Saya kebetulan juga ngalamin tuh ganti aplikasi ya. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Karena kita balik ke nol lagi gitu. Apalagi saya juga sempat bikin software akuntansi itu yang customize, bikin sendiri gitu tuh. Emang bagus sih, outputnya bagus, tapi ternyata perjalanannya nggak mudah gitu kan. Apalagi kalau perusahaannya belum sustain, belum bener-bener kuat, ya malah akan menghambat gitu. Ya kan pada saat waktunya laporan ternyata ada yang error, itu juga akan menghambat juga ya. Sementara kita kan bisnis kan harus cepat juga gitu. Ya kan karena tadi kalau biar cepat juga kita mengambil keputusan gitu. Nah ini kaitan sama pemilihan software banyak pertimbangan ya dari si harga, manfaatnya gimana? Manfaatnya bagus keren nih. Ya kan bisa customize tapi harganya kalau nggak terjangkau kan juga nggak pas juga gitu. Harganya oke, saya mampu untuk beli alatnya, manfaatnya juga bagus tapi bagaimana pemeliharaannya gitu. Karena saya ngalami sendiri pemeliharaannya juga lebih gede dari harga awalnya gitu. Itu kan juga nggak efisien ya gitu. Sementara kalau bisnis itu kan kalau bisa ya pas lah gitu, tepat gitu kan. Kalau nggak tepat juga nanti malah boros ya. Nah ini Bapak Ibu ini juga kurang lebih gambaran aja ya, sengaja saya nggak tampilkan struktur yang sebenarnya karena nggak boleh sabit dokumen perusahaan. Nah ini contoh seperti ini ya, misalnya tuh ada bagiannya masing-masing ya di keuangan sendiri. Bukan berarti orang keuangan bisa pegang semua, nggak boleh juga gitu. Tadi khawatirnya, ya kan, ada kecurangan-kecurangan. Makanya di sini kalau Pak Ibu lihat, contoh di bawah manajer keuangan tuh atau finance manager itu ada 3 supervisor tuh Pak Ibu.
ada accounting supervisor itu yang nyatet ya, accounting supervisor, ada invoicing and collecting supervisor, SPC itu supervisor, itu yang bagian nagih customer kalau ada pekerjaan mereka yang nagih, maksudnya invoicing itu bikin invoice-nya, collecting itu bikin tagih dia. Jadi dia nyari uang ya ke nagih customer. Nah, terus yang pegang uangnya bukan mereka tuh, ada lagi namanya treasury supervisor dan jajarannya ke bawah gitu ya. Nanti kalau butuh uang yang ngajuin ke treasury gitu. Tapi ngajuinnya juga nggak asal, pakai dokumen, pakai adalah formnya gitu kan. Ya kan tadi untuk memastikan akuntabilitasnya, memastikan valid, benar gitu. Ya kan nggak jarang juga sana misalnya ya pernah lah gitu ya, namanya ini kan ya fiktif gitu. Itu juga bukan suatu yang mustahil juga gitu. Jadi memang kalau orang keuangan tuh harus ketika lihat dokumen tuh ya bawaannya curiga itu bukan berarti curiga nggak percaya sama orang ya, tapi tadi dalam rangka atau dalam konteks memastikan datanya, karena kan pada saat dia mengeluarkan uang di audit dia harus jawab gitu, bukan berarti mentang-mentang misalnya yang ngajuin orang HRD gitu, nanti saya diaudit ditanya sama auditor, ntar saya panggil auditornya saya panggil yang ngajuinnya ya nggak gitu. Kalau udah diaudit kalau uang yang udah kita keluarkan ya kita yang bertanggung jawab gitu. Itu yang berat, makanya kaitan sama struktur ini juga nggak boleh dianggap remeh gitu ya. Nah ini juga sekaligus jumlah personil yang kita miliki gitu. Saya juga sebelum pandemi ini cukup banyak punya staf juga ya. Bahkan supervisor saya juga lengkap, tiga-tiganya sekarang supervisor saya tinggal 1 gitu kan. Karena beberapa ada kena efisiensi gitu. Nah, itu juga jadi jadi tantangan juga gitu. Bagaimana dengan sumber daya yang terbatas tadi laporan keuangan kita hasilkan tetap berkualitas gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya lihat juga di bawah akun supervisor itu ada, ini sebenarnya minimal Bapak Ibu ya, mungkin setiap perusahaan akan berbeda-beda, jumlahnya juga akan berbeda atau bisa maksudnya dinamis lah. Tapi ini sih saya ambil contoh satu ya. Misalnya di bawah akun supervisor itu ada general accounting, ini ya yang bagian finishingnya ini paling banyak tugasnya nih. Terus ada lagi bagian account payable, itu bagian yang mulai hutang usaha di pembelian ya. Ada lagi account receivable, itu bagian hutang usaha ya. Ada lagi karena kebetulan saya punya proyeknya banyak dan menggunakan uang yang cukup banyak juga, turnover cash flow juga tinggi gitu. Makanya saya siapin 1 staf di project cash advance gitu Bu, Pak. Ya, ada lagi berikutnya tax. Nah, ini sih yang minimal seperti ini ya, gitu. Kalau nanti Bapak Ibu mungkin nanti magang di perusahaan, coba ditanyain gitu. Bagiannya apa aja, jangan sampai datang ke perusahaan ikut aja gitu. Mudah-mudahan ini jadi bekal lah gitu. Nanti makanya kalau bisa sih pertama kita itu strukturnya seperti apa. Nanti coba direview strukturnya kira-kira sudah tadi mencerminkan ini kira-kira kalau seperti ini mungkin nggak ada orang yang tugas dan tanggung jawabnya nggak jelas gitu kan, atau mungkin rangkap-rangkap jabatan, rangkap-rangkap wewenang itu kan yang bikin tadi gitu kebocoran-kebocoran itu. Oke, nanti ya. Oke Bapak Ibu lanjut ya. Arnaja. Ya Pak. 10 menit menjelang jam 3 Pak. Oh ya. Baik Pak, ini saya bentar lagi sih. Saya bisa cepat aja kalau ini karena sebetulnya Bapak Ibu udah familiar juga. Nah, Bapak Ibu, ini kita mulai persakutasinya nih. Yang pertama, setup data awal, ini sih sebenarnya nggak tiap hari atau nggak tiap bulan ya. Ini mungkin kalau kita nggak sistem, paling sekali aja di awal ya. Terus kalau ada penambahan, itu paling sedikit di tengah-tengah. Itu nggak banyak ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu ya ini kali ya. Kalau daftar akun, anggaran, persediaan, perlengkapan, itu udah biasa. Nah, mungkin agak jarang tuh yang poin 1 sama 2, daftar profit center sama cost center. Itu sebenarnya sih kita ngelis juga gitu. Biasanya kita masukin tuh, kita pada divisi profit center tuh buat unit bisnis ya. Kalau saya tuh unit bisnis. Kalau cost center tuh ya supporting lah gitu. Yang nggak punya pendapatan tapi yang ngeluarin biaya aja gitu. Ya, ini juga kelihatan sama ini yang bisa segar bawahi.
jangan sampai, karena sering juga kita beberapa kali restructure struktur organisasi, jangan sampai database Profit Center sama Centernya juga ngacak gitu, karena nanti pada saat tarik data 5 tahun atau 10 tahun itu kok ada divisi ini yang tadinya ada jadi nggak ada gitu. Itu yang harus diperhatikan pada saat membuat database atau daftar Profit Center dan Cost Center. Sama sih dengan akun dan yang lainnya juga. Berikutnya Pak Ibu, yang saya sampaikan, ini verifikasi ya, verifikasi. Ini jadi proses pertama yang dilakukan. Karena kalau ini verifikasi tadi, kalau mau diverifikasi ya khawatirnya tadi yang kita input itu nggak berkualitas lah gitu. Makanya penting untuk melakukan verifikasi di semua transaksi jika mungkin kan gitu. Ya kalau bisa taruh 1 orang lah untuk verifikasi gitu di awal sebelum transaksi di input sistem dan dibayar dan yang lain terusnya lah gitu. Contoh saya juga sini punya misalnya ada 5 ya. Ada pembelian, operation, terus yang di luar 162, tagihan customer juga sama, penerimaan tunai. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca. Saya yakin nanti ini bisa jadikan bekal lah gitu. Nanti pada saat Bapak Ibu ini dilihat tuh bener nggak ada verifikasinya gitu. Karena kalau itu udah diverifikasi aja kadang kita masih kecolongan gitu, kali kalau enggak gitu ya. Terus berikutnya ini input data nih. Ya, sebenarnya ini aja proses Bapak Ibu. Kita nggak, karena kan kita rata-rata pakai sistem ya. Sehingga yang bikin segala macam itu kan di sistem gitu. Kita sebetulnya tinggal jurnal aja. Nah, ini beberapa sih buat referensi aja ya. Saya ada beberapa bagian, terus sama tugas input atau jurnalnya. Yang pertama bagian AP, ini kayak sama hutang ya. Yang betulnya hutang atau pembelian, pembayaran hutang, uang muka, retur, potongan, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah modulnya yang sistem itu dia hanya modul pembelian atau hutang usaha. Terus berikutnya ada bagian AR, bagian hutang usaha. Nah sama inputnya juga hanya di modul itu aja. Modulnya modul penjualan tapi hutang usaha. Sementara apa aja di inputnya? Ya inputnya penjualan, penerimaan hutang usaha, uang muka penjualan, dan seterusnya sampai write off ya. Itu tuh tanggung jawabnya si AR. Nah, ada lagi tadi, nah ini untuk proses ke expand, memang input datanya sedikit, tapi datanya banyak gitu. Ya, modulnya ada kas keluar sama jurnal umum. Nah ini paling banyak nih jurnal accounting nih. Ini bagian sweeper nih. Karena pada saat laporan keuangan dirilis, dia yang ngecekin semua tuh. Ya kan, apakah transaksi di bank udah semua dicatat ke sistem, dia cek tuh rekening korannya. Misalnya saya punya rekening di Bank Mandiri, udah sama belum dengan yang di sistem dengan di rekening koran? Kalau belum, ya direkon lagi gitu. Kalau enggak masih belum, diingetin lagi ke PSC yang lain. Ya, maka tugasnya sebenarnya masih banyak nih, cuma nggak satu tim semua. Di antaranya pokoknya kalau bagian sweeper yang nggak dilakukan oleh 3 orang ini, gitu ya simpelnya ya. Yang tidak dilakukan 3 bagian di atas, dia lakukan gitu semuanya. Makanya ini agak banyak juga nih. Kas masuk, kas keluar, nanti kalau supervisornya bagiannya kerja semuanya gitu. Ya. Nah ini pengarsipan juga jadi penting ya tadi karena ada tuh undang-undang sebetulnya bahwa dasar di pajak juga sama Pak Bu. Saya sekarang nih, saya juga kemarin masih diperiksa laporan keuangan tahun 2016, ya kan? 5 tahun ya, 5 tahun. Tapi kita sih prepare 10 tahun data kita atau arsip kita tidak boleh dimusnahkan, harus di-maintain. Ya kan pembagiannya adalah untuk dokumen tahun berjalan, sama tahu yang dokumennya lapor keuangan sedang diaudit, itu masih dipegang sama orang keuangan atau tim keuangan Bapak Ibu. Kalau yang udah di atas itu dikasih ke orang GE biasanya. Kalau di kami ya, kasih ke GE untuk disimpan di gudang arsip. Ya kan? Nah memang sih sebenarnya sih harusnya sih sekarang ini pakainya 2 arsipnya tuh, hard copy sama soft copy. Nah, kami sendiri sebetulnya soft copy-nya masih terbatas ya, meskipun ada beberapa itu hanya tertentu aja, belum semuanya gitu, karena sama investasinya juga cukup besar gitu. Ya, itu penghasilan. Nah ini terakhir laporan bulanan. Nah, saya sering ditanya tuh sama ya guru yang magang atau siswa yang magang, Pak, ini gimana ya transaksi segini banyak? Pak bisa mastiin tuh staf-stafnya udah input
tugasnya benar gitu, dan seterusnya lah pertanyaannya. Kan saya udah bikin KPI semua masing-masing, dan mereka masih laporan. Laporannya bisa saya cocokin buat ngoreksi atau buat ngebandingin gitu. Gampang sebenarnya sih gitu ya. Udah biasa tuh. Saya hampir semua bagian kan ada laporannya tuh. Itu kan saya cocokin tuh, ya kan. Misalnya ke bagian AP tuh laporannya apa aja gitu. Itu tiap bulan Pak harus lapor gitu. Jadi kita bisa monitor juga pekerjaan mereka tuh sejauh mana gitu. Itu sih salah satunya ya kita pasti meriksa juga. Ini kan laporannya nih. Terus setiap personnya juga punya namanya KPI Bapak Ibu. Ya kan, KPI-nya tugasnya apa aja gitu kan. Terus targetnya berapa aja, itu capaiannya seberapa gitu. Itu bisa kita compare juga dengan ini gitu. Jadi untuk memastikan laporan keuangan sudah siap dirilis atau tidak, nah dari sini aja gitu. Kan udah masing-masing bagian kan udah ada job desk-nya. Terus udah ada report-nya, kita cek beberapa, biasanya kalau nggak match itu berarti belum selesai. Itu karena mungkin kalau baru nyoba sekali dua kali bisa seperti itu. Apa namanya? Mungkin kita nggak yakin gitu. Oh ini udah bener belum ya? Laporan keuangannya siap rilis apa enggak ya gitu. Tapi kalau sudah terbiasa dan kita sudah tahu polanya, apalagi kita yang mapping tugasnya, yang mapping kerjaannya, biasanya sih udah terbiasa Pak Bu gitu ya. Ini udah ya, ini report ya, nanti silakan dibaca untuk detailnya masing-masing. Nah, ini pelaporan audit Bapak Ibu. Ya mungkin, nah ini seperti ini ya. Pertama tuh seleksi KAP, ya seleksi KAP. Ini memang tadi dalam rangka memelihara polisi internal, ya seleksi KAP juga bukan kami keuangan tapi SPI. Pengawas ya, sistem internal itu ada lagi di grup. Mereka biasanya hire KP, setelah dipilih KP-nya oleh SPI, dikasih perikatan auditnya ke kita, tim keuangan, nanti auditor biasanya minta data dan ngasih, oh kita mau audit seperti ini gitu. Nah prosesnya emang agak banyak ya, dan agak jelimet. Kalau yang saya juga sama karena awal-awal kan saya pernah juga pas masuk keuangan itu, manajer saya di keuangan tuh pindah di akuntingnya gitu. Jadi ya saya kebetulan masih yang beruntung gitu, belajar audit dari mulai nol gitu. Jadi sehingga bisa belajar dari yang dasar lah gitu. Dan kurang lebih seperti ini. Yang pertama biasanya kita memberikan data-data, itu datanya kan banyak banget ya kan. Biasanya data 1 tahun buku, ya mereka mintanya nggak boleh lama-lama tuh, karena kan dia dibatasi waktu ya. Terus banyak, salah satu yang biasa itu seperti ini, mengirimkan surat konfirmasi customer, vendor, bank, pemegang saham, afiliasi dan yang lainnya. Untuk memastikan Bapak Ibu gitu. Misal nih hutang usaha, hutang usaha si PTX di saya nyatetnya 5 juta, bener nggak di sana? Nah itu konfirmasi gitu. Dia nanti balasnya si customer atau si vendor itu bukan ke kita tapi ke auditor gitu. Sehingga kalau misalnya jumlahnya beda itu jadi temuan, nanti bisa diverifikasi lagi gitu, untuk memastikan mana yang benar. Kalau beda ya. Terus tinjauan lapangan, biasanya mereka juga cek stok, terus cek kas ya, bener apa enggak kasnya gitu, sesuai apa enggak dengan catatan kita, itu bisa terus. Terus ada lagi beberapa, mereka biasanya juga minta bukti transaksi, ya kan approval-nya bener apa enggak gitu kan. Jangan-jangan ada pengeluaran uang tapi nggak ditandatangan sampai direktur gitu, atau hanya 1 orang aja, itu juga biasanya saya tanyain ya. Pokoknya periksa lah. Sama perhitungan valuasi aktuaria, PPh badan, rapat itu juga biasanya nggak cukup sekali dengan auditor, dengan SPI, dengan top manajemen. Berkali-kali setelah deal, oke, semuanya sudah masuk, itu biasanya baru laporan audit dirilis gitu. Nah, Bapak Ibu, ini kesimpulannya. Ini sih karena kemarin saya juga alhamdulillah ikut upskilling dapat juga guru yang magang di perusahaan tempat saya. Ini sih saran saya ke Bapak Ibu, nanti kalau misalnya magang di perusahaan, mungkin kalau bisa ditanyakan ke instruktur ke pendampingnya jadwalnya. Saya sih seperti ini nih kemarin contoh ya. Ini kemarin juga ada link and match, saya coba bagi seperti ini sehingga semua guru bisa merasakan semua bagian gitu kan. Sehingga merasakan atmosfernya, dia juga praktek gimana bikin invoice, gimana ngeberesin surat jalan atau laporan hasil pekerjaan gitu. Jadi bikin invoice itu nggak sederhana, invoice tinggal input, enggak. Yang lama itu malah verifikasinya, ngumpulin datanya, bener nggak sama kontrak tarifnya. Karena kalau kita udah bikin invoice lama-lama capek gitu kan, dikirim ke customer ditolak,
ya kan banyak kerugiannya. Yang pertama kerjaan kita jadi 2 kali, bahkan mungkin 3 kali. Uang harus diterima masuk jadi mundur, gitu-gitulah. Jadi nanti saran saya nanti ditanyain ke pendampingnya nanti pada saat Bapak Ibu nanti memagang. Minimal ini sih tadi AR, AP, general accounting, terus perbendaharaannya, pengolahannya gimana. Kalau bisa sih syukur-syukur kalau misalnya dapat perusahaan yang lengkap, struktur, ada supervisor, ada manajer, itu bisa juga dijadwalkan gitu. Karena banyak biasanya ngobrol dengan pejabat-pejabat itu banyak pelajarnya yang bisa diambil Bapak Ibu biasanya gitu. Sepertinya itu Pak, Bu, saya. Terima kasih. Ya Pak. Itu tadi presentasi atau Pak Arnaja. Bentar. Bapak dan Ibu, kita ada diskusi tanya jawab. Karena sekarang sudah jam 3 sore, maka Bapak dan Ibu pertanyaannya kita batasi 2 pertanyaan dulu. Ya. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang perlu disampaikan. Kami persilahkan Bapak Ibu. Saya Pak Arif. Ya Pak. Pak Arif. Pak Arif. Dari Padang Pak. Padang dengan Ibu Silvi. Iya Pak. Silakan Bu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang mau saya tanyakan di sini khususnya di Dudi yang Bapak itu menggunakan penyusunan laporan keuangan itu berbasis komputer gitu Pak ya. Terus apakah tidak ada juga yang bersifat sistem manual, karena kalau kita tahu berbasis komputer kan ada risikonya ya Pak ya. Jadi apakah ada pendampingnya penyusunan laporan keuangan itu kita menggunakan sistem manual, mungkin nanti juga bisa digunakan sebagai pembanding, karena saya pernah kemarin monitoring siswa ke Badan Keuangan Daerah. Mereka walaupun berbasis komputer Pak, tapi mereka juga menggunakan manual karena nanti gunanya adalah untuk mencocokkan hasil dari hasil dari berbasis komputer dengan manual. Bisa jadi salah satu terjadi kekeliruan atau gimana. Nah itu yang saya tanyakan. Makasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab Pak atau gimana? Di kolek dulu. Silakan Pak, langsung saja. Iya, terima kasih Bu pertanyaannya. Kalau di tempat kami sih sebenarnya karena itu sih jadi betul itu bagus betul kata Ibu tadi buat pembanding, tapi itu kan jadi pekerjaan apalagi dengan sumber daya yang terbatas Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan kalau di kami sih nggak bikin manualnya ya kan, hanya langsung. Tapi bagaimana memastikan itu benar dan nggak salah tadi sebetulnya kan setiap transaksi itu kan ada dokumen pendukungnya. Contoh misalnya saya transaksi punya 10 bank ya kan. Nah itu kan sekarang udah canggih Pak Ibu ya. Itu kan rekening koran bisa di-download tiap hari tuh. Nah itu tiap hari saya instruksikan ke staf saya untuk rekonsiliasi Pak. Jadi maksimal paling lambat transaksi hari ini diinput besok pagi, sehingga besok siangnya itu saldo udah sama antara di catatan sistem dengan yang di bank gitu atau di rekening koran. Nah terus sekarang juga kan udah mulai juga bagus ya. Contoh memang sih sebenarnya saya belum begitu sistem kami itu masih sebenarnya belum belum integrated ya Bu ya. Tapi dengan adanya misalnya ada Google Sheet gitu. Contoh cash flow sekarang kita bikin di Google Sheet sehingga semua bisa monitor. Ya, monitor. Oh, saya bisa nyocokin tuh. Karena kan teman-teman juga input ya, misalnya saldo di bank X gitu berapa tuh per hari ini. Saya bisa cek kan di rekening korannya benar apa enggak gitu. Itu bisa saling cross check Bu. Ketika ada yang miss itu biasanya langsung teriak satu sama lainnya gitu. Karena kan biasanya memang kita buat satu sama lain terkait gitu. Contoh misalnya yang monitor rekening koran kalau saya itu bagian general accounting Bu. Ya kan. Ini contoh hari ini itu ada transaksi misalnya pembayaran vendor itu 1 juta misalnya. Nah itu belum diinput atau kurang inputnya, itu ketahuan Bu sama general accounting tadi. Oh ini Pak masih kurang. Biasanya diinfo, saya tahu gitu. Ya kan, demikian juga yang lainnya. Oh ada transaksi tapi belum diinput, ketahuan gitu. Atau misalnya gini, ya memang sih kalau namanya kecurangan. Tapi sebenarnya sih kalau udah sering tiap hari kita
pantau, monitor, bisa ketahuan. Yang transaksi yang tanda kutip misalnya di luar kebiasaan itu bisa tahu sih kita, bisa ditak biasanya. Gitu. Kalau gitu Pak, kalau kita bawakan ke SMK gitu Pak ya, kami kan masih kalau secara kurikulum kan masih ada yang manual, ada yang berbasis komputer gitu. Walau bagaimanapun yang berbasis komputer kan basicnya dari manual gitu Pak ya. Menurut Bapak gimana kita di SMK itu efektifnya kita berikan juga berbasis manualnya atau gimana ya Pak ya? Iya, karena kan kalau di SMK itu kan belajar Bu ya. Iya kan. Memang sih kalau saya juga memang manual itu nggak boleh, kalau bisa sih jangan dihilangkan 100%. Kalau bisa ya namanya belajar kita harus tahu dia prosesnya seperti apa sih. Karena kalau langsung belajar pakai komputer Bu, kita nggak bisa ngambil perbagian-perbagiannya itu gitu. Kalau kita kan kita tahu kalau saya ngikut jurnal ini nanti larinya kemana gitu, kita tahu. Iya. Tapi kalau misalnya nggak diajarkan manualnya seperti hawanya begitu Bu. Oh ya gitu. Ketika terjadi nanti pas kerja nanti ada yang miss misalnya data mana, dia nggak bisa trace begitu belakang. Tapi kalau sudah kenal itu enak Bu. Jadi istilahnya sebagai pengenalan konsep gitu ya Pak ya? Ya betul. Jadi kita manual tetap diajarkan. Iya. Kalau misalnya udah bisa, udah paham, baru. Sebenarnya sih kalau pakai sistem komputer itu lebih gampang Bu ya. Iya. Gitu Bu. Mungkin bisa itu Bu. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Masih ada waktu Pak Arif? Masih Bu, silakan Bu. Assalamualaikum. Saya. Nama Bu? Saya Bu Aam dari SMK 1 Jakarta. Silakan Bu. Terima kasih Pak Arnaja ya. Tadi yang pas pertama bahwa untuk BSC logistik itu salah satu itunya adalah mengacu kepada standar akuntansi keuangan ya Pak ya. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan untuk perusahaan Bapak sendiri, karena yang kita tahu bahwa standar akuntansi keuangan itu ada etap ya Pak ya, kemudian ada syariah. Bagaimana dengan perusahaan BSC logistik sendiri Pak? Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu. Untuk di BCS sendiri, BCS Bu ya, bukan BSC, BCS ya. Di BCS sendiri sih kita pakai etap Bu. Pakai etap ya, karena pernah saya juga tanya, kok nggak pakai PSK tier 1 sih gitu. Itu kan paling bagus. Iya sih gitu. Tadi kan saya sampaikan juga di yang lain ya, maksudnya bukan bab itu. Bahwa pada saat kita mengambil keputusan tentang sesuatu itu kan harus dilihat juga manfaatnya, benefitnya, biayanya gitu. Sementara kalau misalnya kami hanya kecuali gini, misalnya saya ada corporate action nih, misalnya mau join dengan perusahaan luar negeri nih, ya dia biasanya permintaannya begitu tuh, Anda harus PSK tier 1 dong, ya sama dengan kita, kan itu udah berbasis IFRS, sehingga match dengan kita gitu, gampang rekonnya. Nggak masalah, kita senang-senang aja karena kita mau naik kelas nih. Tapi kalau cuma buat biasa-biasa aja main di sini, karena biaya tinggi Bu. Contoh misalnya aset itu harus, kalau yang pegawai satu itu harus di appraisal Bu. Iya. Contoh saya pernah tanya nih, kita cukup luas tuh Bu di belakang sini. Itu tahu kayaknya tanah di sini udah naik nih, appraisal Bu. Dan nge-appraisal itu bukan sendiri, harus pakai konsultan gitu. Ya kan, nah itu kan juga biaya gitu. Ya kan, kalau tiap tahun. Nah, kita juga sekarang punya pinjaman di beberapa bank. Sekarang sih kita satu bank, itu kan punya jaminan Bu. Itu wajib Bu di appraisal. Nah, kalau sementara biasanya juga ya appraisal buat bank, buat jaminan itu kadang diminta sama bank ininya laporannya gitu. Gitu kan. Jadi khawatirnya mereka bisa meminta masing-masing gitu. Itu kan juga sama. Itu baru satu variabel Bu ya, belum yang lainnya. Gitu. Terima kasih Pak. Barangkali mungkin kalau sebelumnya saya sendiri hanya belajar SAK etap di sekolah gitu ya. Mungkin nanti barangkali saya bergabung di perusahaan BSC logistik akan tahu ternyata seperti itu penerapan SAK etap gitu Pak. Terima kasih Pak Arnaja. Ya Bu, sama-sama. Mangga Pak Arif. Terima kasih Bu. Bapak dan Ibu, mohon maaf ya, kita hanya berikan kesempatan 2 pertanyaan saja, tetapi kalau dilihat di chat itu ternyata banyak sekali pertanyaan dari Bapak dan Ibu.
mohon maaf Bapak dan Ibu terpaksa tidak bisa kita lanjutkan. Nanti pertanyaannya kita sampaikan ke Pak Arnaja begitu Pak ya. Ya Pak, silakan Pak. Kali nanti bisa lewat tulisan atau lewat video call, barangkali nanti direkam, nanti bisa jadi. Boleh Pak. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin untuk sampai di sini saja diskusi dengan Pak Arnaja. Mohon Bapak dan Ibu kita berikan applause atas pemberian informasi dari Pak Arnaja. Terima kasih Pak Arnaja. Ya. Sama Pak. Aja. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak atas ilmunya yang bermanfaat. Sama-sama Bu, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu. Makasih Pak atas Pak ilmunya. Arnaja jangan keluar dulu ya Pak. Ya. Kita akhiri, ada pesan yang nanti akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mohon izin Pak Arnaja ya. Ini pesan di support. Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya izin. Saya Pak Ibu. Pak Arnaja jangan jangan live dulu Pak Arnaja. Jangan dulu ya. Ya baik Pak. Ini Pak Zulfikar. Pak Arnaja, makasih banyak. Ya. Pak Zulfikar ingin menyapa dulu ya. Silakan Pak. Silakan Pak Zulfikar. Terima kasih Pak Rifki, Pak Adri, Pak Arnaja, makasih nih. Izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih Pak Arnaja, kami sampaikan atas nama lembaga, dan mohon maaf ini pimpinan kami sedang ada acara yang bersamaan, rapat juga, jadi tadi meminta kami mewakili untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan menyapa teman-teman guru di sini. Pertama untuk Pak Arnaja, ini sudah yang ketiga kali ya Pak ya, kita bekerja sama ya. Ya betul Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa langgeng ini, ibaratnya pernikahan kita bisa langgeng, tektokan terus. Amin. Ya, sehingga guru-guru kita bisa meningkat kompetensinya. Mungkin nanti saya tidak begitu paham kalau di akuntansi, kita bisa meningkatkan kompetensi masing-masing ini sesuai jenis pekerjaannya, mungkin nanti ke depannya perlu kita ini kan ya. Misalnya untuk seorang akuntan publik atau cukup untuk kasir di perkantoran itu yang dibutuhkan apa, sehingga kita bisa lebih fokus menyampaikan apa yang diperlukan sebenarnya untuk siswa-siswa kita ini ketika mereka lulus. Karena memang kalau kita lihat kebanyakan dari akuntansi ini mungkin yang paling pas ya bisa di kasir-kasir pertokoan kayaknya Pak ya. Iya betul. Ya mungkin ya seperti itu. Nanti mereka meningkat bisa seperti apa. Ini terus terang kami sangat bahagia bisa terus-menerus bekerja sama dengan Pak Arnaja. Mudah-mudahan ke depan kalau kami butuh bantuan lagi berkenan, dan mohon maaf ini kalau ngerepotin terus ini Pak Arnaja. Nggak apa sama-sama. Alhamdulillah ini di sela-sela kesibukan Bapak masih bisa menyempatkan untuk memberikan atau sharing knowledge kepada guru-guru hebat kita. Nah ini juga guru-guru hebat ini berasal dari SMK Pusat Keunggulan Pak, yang telah ditetapkan oleh Ditjen Vokasi sebanyak 91 SMK yang terkait dengan Bispar itu ada 286. Jadi 901, sedangkan untuk Bispar 286. Tapi ada juga yang dari luar Bispar, jadi yang mendapatkan SMK PK-nya bukan di Bispar, tapi ada jurusan Bispar sehingga masih bisa ikut kegiatan ini. Untuk Bapak Ibu guru, kami ucapkan terima kasih sudah bergabung, sudah mendaftar kemarin untuk mengikuti program ini. Mudah-mudahan program ini bermanfaat, bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, dan nantinya bisa meningkatkan kompetensi siswa didik Bapak Ibu semuanya. Dan yang kami harapkan adalah
selesai dari kegiatan ini, 8+I-nya dari Pak Dirjen bisa diterapkan dan bisa dilaksanakan. Dan tentu kegiatan ini bisa terlaksana Pak, atas support atau dukungan dari para fasilitator dan mentor yang telah menyiapkan bahan-bahan fasilitator tentunya dari Dispar juga menyiapkan bahan-bahan pembelajaran dan nanti mereka mengawal kegiatan sampai selesai. Dan tentunya di ujung tombak ada teman-teman admin PB dan admin Dispar yang berjibaku kalau istilah kami di penyelenggaraan, mereka lah yang memastikan peserta ini sudah masuk atau belum, terus sudah terpanggil apa belum, terus sudah bisa masuk LMS atau belum, dan tugas-tugasnya seperti apa. Nah, mereka lah ini yang berjibaku. Dan ini mungkin akan secara berkala kita pantau progres reportnya sehingga kita tahu sampai akhir seperti apa. Saya rasa itu Pak Rizky tidak perlu panjang lebar karena Pak Arnaja mungkin ada kesibukan yang lain dan Bapak Ibu yang lain juga mungkin ada yang harus dikerjakan. Jadi kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Pak Zulfikar, Bapak dan Ibu, untuk materi nanti kita mintakan ke Pak Arnaja secara, jadi nanti tidak lewat chat ya materinya. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu di WA grup aja Pak Arif. Ya, nanti kita kondisikan dulu ya. Yang penting materi Pak Arnaja bisa di-share ke Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, waktunya sudah tiba untuk mengakhiri webinar ini. Terima kasih Pak Arnaja. Sama-sama Pak Arif, terima kasih. Terima kasih Pak Zulfikar, Bapak Ibu fasilitator, dan juga Bapak Ibu seluruh peserta di April Muslim tahun 2020. Kita akhiri sampai jam 3 sore lebih. Kita berdoa karena semuanya sudah berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu, berdoa saya berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya untuk sinkronus pada hari ini. Jangan lupa pada tanggal 9 September nanti kita juga ada ikon lagi dari narasumber yang berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, tetap semangat, tetap berkarya, jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnaja. Terima kasih semuanya Pak Arnaja, Pak Arif.